لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustaz Afifuddin, Bapak Ustaz Naim. Yang keduanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam satu pembahasan tentang urgensi salat, ya. Kita pernah belajar kemarin bahwasanya salat itu merupakan tiang agama. Dan yang kedua, salat itu merupakan kewajiban yang abadi. Cuma orang yang nggak punya otak aja yang benar salat, ya, yang nggak punya akal. Lantas kita hari ini pelajari bahwasanya urgensi salat yang paling penting, ya, bahwasanya ibadah salat itu adalah satu ibadah yang pertama kali akan ditanya, ya, ditanya oleh seorang, yang ditanya kepada seorang hamba nanti bangkit dari kubur. Ya, udah mati belum? Hah? Belum. Jadi belum ditanya salatnya. Jadi urgensi salat atau pentingnya salat ini menjadi sebuah kewajiban buat kita orang-orang yang beriman. Minggu-minggu ini ada satu konten yang viral, Pak. Ya. Kalau Bapak pernah lihat TikTok kan? Ya? Kiriman WA dari teman-teman. Ya, katakan namanya si Tejo lah. Ya. Udah ngeliat belum? Si Tejo bilang, ya, sama salah seorang ustaz, tolong bujuk saya. Bujuk saya supaya saya sholat. Saya mengerjakan ibadah yang namanya puasa, zakat, infak saya kerjakan, ibadah-ibadah yang lain saya kerjakan, tapi untuk sholat tolong bujuk saya supaya saya bisa sholat. Kalau Bapak ditanya seperti itu, Pak, dihadapi oleh seorang teman yang seperti itu, bisa nggak jawab? Nah, kalau bujuk bini gampang, ajak jalan-jalan ke mall gak jadi, beres ya Bu. Iya, yang penting ada duitnya. Seorang manusia zaman sekarang berani, Pak. Ya, tolong bujuk saya supaya saya bisa sholat. Apalagi yang dicari? Setiap hari Allah udah ngebujuk kita nggak? Kira-kira dibujuk nggak sama Allah? Lewat mereka muazin. Ini makanya orang-orang yang sholat harus ada ilmunya dulu, ya. Jadi kadang-kadang kita baru belajar sholat udah tua. Ya, benar nggak? Ya. Tolong bujuk saya supaya saya sholat, saya puasa, saya zakat, tapi untuk sholat ntar dulu. Ya, ini artinya apa? Wa kanal insan aksara syai'in jadala, wa kanal insan aksara syai'in ajula. Nih, Allah udah terangkan lewat ayat ini. Kebanyakan manusia itu ngebangkang sama Allah. Kebanyakan manusia itu malas kalau disuruh ibadah. Nih saya angkat ke permukaan biar kita nih pada belajar. Allah itu tiap hari ngerayu kita, Pak. Ngebujuk kita, Bu, ya, lewat suara kumandang muazin. Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali, Pak? Berapa kali? Ini biar kita paham betul kenapa kita disuruh sholat.
Ya, kalau urgensi sholat memang penting, ibadah yang langsung diperintah oleh Allah. Naik Rasulullah, dijemput sama Allah. Enggak seperti innamal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Bapak minum minuman keras, turunnya ayat, kelar semua, dilarang, haram hukumnya. Sama ketika Sayyidina Umar bin Khattab, ya biasa dia minum, tetapi ketika turun ayat ini luar biasa, langsung dibuang itu semua. Ya, perintah ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ayatnya turun 2 Sya'ban, pelaksanaan 1 bulan sesudahnya. Ya. Tapi ketika berbicara tentang sholat, Allah jemput nabinya, dibelah dulu dadanya, dibuat tenang semuanya, dipanggil sama Allah. Perintah sholat begitu pentingnya, luar biasa. Kalau Allah sudah ingatkan kepada kita, hafizu ala salawati was salatil wusta, jaga sholat 5 waktu kalian, terutama sholat asar. Ini yang bicara langsung Allah, Pak. Yang perintahkan langsung Allah. Ketika kita berbicara tentang urgensi sholat, pentingnya sholat, bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada seorang hamba keluar dari alam kuburnya. Lewat catatan-catatannya akan ditanya sama Allah. Ya. Sekarang malah ada orang yang berani nanya, berani ninggalin sholat, diviralkan. Tolong bujuk saya supaya saya sholat. Udah lihat belum kontennya? Udah. Ya. Dibujuk kita sama Allah. Lewat kumandang suara muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya apa? Terdengar oleh telinga kita, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Pak, Ibu, udah gak ada lagi urusan dunia, Allah yang maha besar. Dipanggil kita sama Allah, dipanggil, Pak. Artinya apa? Tinggalkan semua pekerjaan. Kalau masih bisa kita tinggalkan. Lagi bikin kandang ayam penting gak sih kira-kira bikin kandang ayam? Kira-kira saya tanya nih. Ya kalau di kantor wajar lah, lagi ngerjain. Ya. Allah nggak main-main menurunkan ayat ini. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga salat 5 waktu kalian. Kalau kumandang azan terdengar oleh telinga kita diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Pak. Allah yang maha besar, Bu. Semua pekerjaan tinggalin dulu. Kita ini lagi dipanggil sama Allah. Masih ajan, Pak Ustadz? Iya. Belum komat gitu. Kebanyakan alasan kita kan gitu ya. Gampang nggak? Bapak manggil anak bapak, dijawab enak nggak kira-kira, Pak? Jadi orang tua. Nah, sini nak. Ali, sini nak. Kagak dijawab, Pak. Dicuekin kita. Allah juga bisa mangkal, cuman Allah kan maha kuasa, dia punya makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau Allah sudah murka, dia perintahkan tuh gunung meletus. Ya bukan berarti ada azab di balik ini semua yang menjadi sebuah resiko buat kita. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga salat 5 waktu kalian, pelihara. Artinya ketika kumandang azan memanggil kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih urgensi sholat akan kita pertanggungjawabkan. Pentingnya ibadah sholat akan kita pertanggungjawabkan nanti. Ya, ketika kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam makna hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu ya bihil abdi as-salah. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat-malaikatnya pada seorang hamba adalah sholatnya. Ya, jelas as-salatu fa in saluhat saluha lahu sairu amal. Jadi baik sholatnya akan baik semua amal ibadahnya. Tolong bujuk saya, Ustaz, supaya saya ini bisa sholat. Selama ini saya nggak pernah meninggalkan, saya seringkali meninggalkan sholat dan saya nggak pernah sholat. Puasa saya kerjakan. Alasannya apa? Simple. Nih bentuk orang sombong. Ya, bentuk daripada orang sombong.
Berapa banyak orang yang sholat, maksiat masih jalan, maling dia, minuman keras juga dia, zina bahkan dia. Sholat di hadapan Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatmu mampukah menghindari dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Biarin maling masih maling. Saya tegas katakan. Tapi yang penting dia sholat. Kenapa? Karena sholatnya belum sampai dia puncak sholatnya. Dia belum bisa memaknai arti daripada sholat yang dia kerjakan. Tetap tanggung jawab masih. Alasannya gitu. Masih banyak koruptor, tapi dia sholat. Masih banyak di luar sana orang yang berzina, tapi dia sholat. Banyak di luar sana orang yang masih minuman khamar, minuman keras, mabuk, tapi dia sholat. Di mana urgensi sholatnya? Banyak istri yang sholat di rumah, tapi masih berani sama suami. Ada di sini ada? Nggak ada, Pak Ustaz. Di masjid, nggak berani sama suami, marah-marah di masjid. Ya, artinya apa Pak? Ketika Allah berbicara tentang satu kalimat, hafizu 'alas salawat. Jaga sholat 5 waktu kalian. Begitu pentingnya ibadah sholat. Pala yang ada di atas sampai ke bawah Pak. Betul? Demi apa? Sujud kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama rata, presiden sholat, palanya di bawah masih. Menteri sholat, palanya di bawah waktu sujud. Apalagi RT. Ya teh. Ya semuanya sujud. Maknanya apa? Karena kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bujuk saya supaya saya sholat. Saya selama ini tinggalkan sholat. Sampai saat ini pun saya belum sholat. Tolong bujuk saya. Puasa saya kerjakan, zakat saya kerjakan, infak saya kerjakan, tapi sholat belum saya kerjakan. Tolong bujuk saya. Berapa kurang hebatnya Allah lewat malaikat-malaikatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tinggalin semua dulu. Ini kan panggilan, kalau kita bicara soal panggilan kan ada 3 ya Pak. Ada yang namanya panggilan ibadah, yang namanya salat. Ada yang namanya panggilan apa? Haji. Salat buat orang yang nggak mampu bisa. Haji bagi orang yang mampu. Tapi kalau panggilan mati siapa aja? Semuanya mati. Semuanya dipanggil. Ya. Allahu Akbar maknanya apa? Lu punya jabatan jadi presiden, jadi menteri, tinggalin dulu semuanya. Pergi ke masjid kalau laki-laki, berangkat untuk menghadap dalam taat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang tersirat di dalamnya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Semua urusan dunia kecil. Sama ketika kita praktek dalam iftitah kita, dalam takbiratul ihram kita, Allahu Akbar. Kenapa ada di tengah ini, ada di depan dada? Membuang semua persoalan dunia. Semuanya kita buang. Yang akan kita rangkul adalah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Allah kita peluk, Allah kita rangkul, maknanya supaya kita dapat ketenangan di sana, ada sakinah di sananya. Pada saat kita sholat, kita lagi jalin komunikasi dengan kekasih kita, dengan kecintaan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Allahu Akbar dipanggil kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Di mana kesaksianmu pada saat ketika mendengar suara azan? Islammu di mana? Musyahadahmu di mana? Ditanya tuh Pak kita sebenarnya. Tapi kita sadar nggak sih? Ketika kumandang azan, orang betapa sibuk dengan urusan dunianya, yang lagi kerja, yang lagi bercanda, abaikan panggilan Allah. Sejenak berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan kita mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Musyahadah kita yang bergerak Pak, hati ini. Ini kalau Bapak belajar tentang iman 4M itu Pak. Musyahadah, mukasyafah, ma'rifatullah, baru mahabbah, baru beres semuanya. Dan kadang-kadang kita nggak punya ilmu. Ya. Musyahadah kita ditanya, kesaksian kita ditanya. Mana bukti saksimu bahwasanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang Maha Esa, Allah Tuhan yang Maha Tunggal. Kalau kamu ngaku dirinya Allah adalah Tuhan yang Maha Satu, panggilan Allah jawab.
Makanya kalau kita belajar tentang ilmu, ya, ketika lepas dari kata asyhadu an la ilaha illallah sampai 2 kali, itu artinya Allah membujuk kita, apa? Manggil kita dengan suara lemah melembutnya, mu'adzin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelas banget. Mana bukti cinta kalian kepada Nabi kalian yang nanti di yaumil kiamah ketika digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad yang akan menjadi penolong kita, dia berikan syafaatul uzmanya buat siapa? Buat umat Islam, buat hamba Allah yang mau merangkat salat karena Allah, karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Bapak belajar buka kitab Taqwal Qaul, ya, ketika lapat suara kumandang azan Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah, angkat nih kedua jempol kita, sunnah. Ya nggak dikerjain nggak apa-apa, tapi sunnah. Kita di ilmunya, ya. Angkat kedua tangan kita, jempol kita kecup. Marhaban bi zikrillah ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Udah sampai situ belum ilmunya? Belum Pak Ustaz. Udah pokoknya ada suara syahadu anna Muhammad Rasulullah. Cukup aja dah. Marhaban bi zikrillah. Kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Memang harus dibuka kitab itu nanti, insyaallah. Ya mudah-mudahan ada yang bisa menyampaikannya. Asyhadu an la ilaha illallah, musyahadah kita ditanya sama Allah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tanpa kita sadari suara kumandang azan, udah jalan begitu aja. Dengar kuping, dengar. Terpanggil nggak hati kita? Sibuk kita dengan urusan dunia kita. Hayya 'alas shalah, segera berangkat sholat. Kalau Allah bilang gitu. Cuman kan Allah nggak emosi gitu. Tapi suara kumandang azan begitu lembut. Ini bujukan dari Allah sebenarnya, panggilan dari Allah. Hayya 'alas shalah. Kenapa kita jawab la haula wala quwwata illa billah? Berpasrah diri. Berapa banyak di luar sana kuping mereka dengar, dekat dengan masjid, azan berkumandang terdengar. Ketika lafaz hayya 'alas shalah, berangkat ya? Kalau mau sensus, berapa banyak orang yang tinggal dekat dengan masjid? Katakan 100, ada nggak 100 orang tak datang? Ini lemahnya ilmu, ya. Ketika suara kumandang azan, hayya 'alas shalah, ayo segera berangkat salat. Kenapa harus berangkat salat? Hayya 'alal falah, supaya kalian memperoleh kemenangan. Makna menang di sini luar biasa, Pak. Ya. Kalau kita dapatkan kata kemenangan, kita belajar dari idza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Makna kemenangan yang sebenarnya itu, ya. Kita pengen jadi orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di closing dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Urgensi sholat penting buat kita. Sekarang zaman now, zaman sekarang, akhir zaman, masih ada orang yang berani bujuk saya supaya saya sholat, rayu saya supaya saya bisa sholat. Ini perintah dari Allah kok. Kita sehebat apapun manusia nggak bisa ngebujuk. Kenapa? Karena urusan hidayah punya Allah. Nggak ada cerita. Ya, Nabi pun cinta sama pamannya. Ketika pamannya mau meninggal, berusaha dia untuk memujuk paman. Ya amma kul, katakan wahai paman, la ilaha illallah. Karena belum ada hidayah, makanya Allah turunkan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah. Berarti perkataannya sia-sia enggak? Bujuk saya supaya saya sholat, itu artinya belum ada hidayah. Ya kita berdoa berharap lewat konten ini dia sadar di situ titik baliknya hidayah ada dalam dirinya. Kita berdoa seperti itu. Cuma ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Ternyata masih banyak manusia yang berani ngebangkang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala.
bujuk saya supaya saya sholat, puasa saya kerjakan. Ini di sini bukan kita bermaksud gibah Pak ya, bukan bermaksud membicarakan aib orang lain, aib orang lain. Fir'aun yang jelek kita ceritain, benar nggak? Ada di dalam Al-Quran ayatnya. Yang maknanya apa? Kita ingin menjadikan ini sebuah pembelajaran. Kalau di antara kita masih ada orang yang berani membangkang meninggalkan sholat, itu artinya dia berani pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang yel kayak gini jangan dilawan Pak. Udah biarin mati sendiri entar. Iya, Allah aja dilawan. Betul nggak? Sama ketika iblis mengganggu Adam, ya, lantas kemudian membujuk Adam makan buah holdi, sampai kemudian nanti umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Bani Adam, anak turunan Adam, akan terus diganggu oleh yang namanya iblis la'natullah. Artinya apa Pak? Ini kesempatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar duduk dalam majelis ilmu ini, kita sudah belajar bahwasanya salat adalah tiang agama. Dan ketika rumah tidak ada tiang, maka akan menjadi rubuh. Sama seperti ketika kita berbicara dengan nilai Islam dalam diri kita nggak sholat, hancur agama kita. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Lantas kemudian sholat adalah satu ibadah yang abadi. Ya, selama akal kita masih nyantel ada, apapun bentuknya alasan nggak berlaku. Sakit Pak Ustaz, wajib sholat. Payah Pak Ustaz, wajib sholat. Kenapa? Akalnya masih berjalan. Hari ini kita belajar tentang urgensi sholat, bahwasanya ibadah sholat ini adalah satu ibadah yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat kita bagus, insya Allah semuanya beres. Paham sampai di sini Pak? Insya Allah. Jadi kalau ada orang yang sampai saat ini masih berani meninggalkan sholat, nauzubillah summa nauzubillah. Ya, satu kali aja kita ninggalkan sholat itu satu hukum. Satu hukum ada berapa tahun? 80.000 tahun lamanya ngendep di dalam neraka. Lama nggak kira-kira? Lama nggak kira-kira? Ya Allah, kita nungguin PCX datang 3 hari aja, pengennya buru-buru. Ini yang dijanjikan oleh Allah nanti surga. Ya, udah banyak contoh. Makanya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah telah dijelaskan di mana orang-orang yang sombong tadi Pak. Orang-orang yang sombong itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesombongannya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita lihat ayat Allah, ya, ayat Allah berbicara tentang orang-orang yang sombong, berani meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Ya Allah Karim, begitu luar biasanya. Kita sombong dengan kekayaan kita wajar karena kita orang kaya. Tapi sombong nggak sholat, bangga nggak sholat, kira-kira kurang ajar nggak? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengingatkan kepada kita karena kesombongan, ya. Dijelaskan dalam ayat ini istikbaran fil ardi wa makras sayyi, karena kesombongan mereka di muka bumi, karena rencana mereka yang jahat. Ini orang-orang yang ngomong gini ada rencana nggak Pak? Kira-kira ada nggak rencananya? Itu rencananya memang mengembangkan sama Allah. Ya, dengan kesombongan mereka akan terlihat nanti. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sombong, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, wajib untuk berbuat sombong, dan itu bagian Allah. Jangan ditiru, nggak bisa kita manusia. Mau bentuk murka kayak gimana akan dibalas sama Allah. Mau bentuk makar kayak gimana akan dibalas sama Allah. Kalau Bapak sombong, kira-kira apa yang disombongin Pak? Jabatan teh sombong. Ya Allah. Ya, orang kaya, duitnya seberapa banyak sih orang kaya? Kalau udah bicara tentang maut, baktatan loh tiba-tiba hukumnya. Ya, apa yang bisa kita sombongkan? Kita datang ke alam dunia ini dengan telanjang bulan, kembali kepada Allah dengan nggak membawa apa-apa yang kita sombongin. Capek Pak ngejar dunia. Pagi kita berangkat kerja, pulang sore, gaji pas-pasan, hidup agak megah, nggak mewah, ya Allah, nggak mau ibadah, pengen senang hidupnya. Nauzubillah min dzalik.
Perintah Allah, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga, pelihara salat 5 waktumu, terutama waktu asar. Siapa yang bilang? Allah. Ya, muazin itu bentuknya Pak, panggilan 5 kali, 5 waktu dalam sehari. Kalau kita utamakan sholat, lantas kemudian kita percantik sholat kita, makanya selalu kita baca doa tuh Pak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini seringkali saya sampaikan, ya. Udah berapa bulan yang lalu kita pernah pelajarin nih, ya. Ketika kita tahiyatul akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Selesai. Lanjut doa lagi salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Gerakan salam ingat, selesaikan ucapannya dulu, jangan sambil nengok. Assalamualaikum warahmatullah, enggak, ya. Selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullah, baru nengok. Balikin lagi. Assalamualaikum warahmatullah, baru gerak. Paham Pak ilmu ini ya? Dan kalau kita jadi jamaah, jangan ngebarengin imam. Ini hampir rata-rata di masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Imam baru ngucapin assalamualaikum, gerak juga belum tuh palanya. Kalau imamnya benar, ikut semuanya assalamualaikum warahmatullah. Sampai imam melafazkan salam, assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Selesai itu baru kita ngikut jamaah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok baru. Balikin lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Baru gerak. Ya Pak, jangan bareng. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lu mau kemana? Hah? Mau buru-buru kerja? Emang hasilnya bisa jadi orang kaya langsung? Ya, kita ibadah memang bukan untuk kaya Pak. Kita ibadah untuk tenang, ya, sakinah. Kalau udah tenang, apapun kita kerjakan enak gak kira-kira? Kita yang kita cari ibadah itu karena keridhaan Allah, ya. Jangan Bapak ibadah karena pengen disebut ustadz, pengen disebut kiai, pengen disebut orang soleh. Jangan Pak, ya. Ibadah itu kita harapkan keridhaan Allah. Berapa banyak orang hebat. Ya Allah, kalau sholatku hanya untuk mengantarkan diriku kepada syurga-Mu ya Allah, masukkan diriku ke dalam neraka-Mu ya Allah. Apa yang kita cari? Yang kita cari keridhaan Allah. Makanya ibadah yang diterima itu cuma 2 Pak ya. Ibadah salat, ibadah puasa. Yang diterima 2. Yang pertama ada ilmunya. Yang kedua ikhlas. Pak Ustadz, kalau saya ibadah nggak ngerti, nggak punya ilmu, udah ikut dulu, baru nanti pelajarin sampai belajar. Sholat, makanya sholat berjamaah itu untungnya luar biasa Pak. Bapak berangkat dari rumah buat dosa, ya. Sholat berjamaah di masjid, Allahu Akbar, imam, Allahu Akbar, jamaah ngikut. Bisa nggak bisa tuh yang namanya dia sholat tapi jamaah? Ngerti nggak ngerti dia bacaan sholat tapi dia jamaah? Ya, selepas kalimat ucapan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, rontok semuanya. Nih kalau kita sholat berjamaah. Ini kan kadang-kadang Pak Ustadz saya banyak gangguan nih kalau sholat jamaah di masjid, anak-anak pada berisik. Itulah ujiannya. Saya lebih tenang sholat di rumah, itu syaitan Pak. Ya, laki-laki nih. Ya Pak Ustadz, kalau saya sakit ya udah daruh sholat. Ya, kalau kita masih bisa, masih kuat, berangkat ke masjid. Ya, saya udah sering kali bilang Bu, kalau lakinya sholat di rumah kasih mau kena, biar jadi suami yang soleha. Pengen Bapak jadi suami soleha? Iya, sholatnya di rumah kok. Ya, berusaha. Kalau bisa sholat di masjid, berusaha. Memang kalau kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kamu sesuai kemampuan kamu. Ya artinya apa? Ya harus dipaksain lah. Walaupun Allah kasih kesempatan seperti itu, bukan berarti kita jadi orang yang lemah. Terus ya. Jadi
Jelas pembelajaran kita hari ini adalah tentang urgensi sholat. Sholat adalah ibadah pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Sholatnya benar, insya Allah semuanya beres. Kembali pada satu catatan tadi, kalau orang yang berani bilang bujuk saya supaya saya sholat, selama ini saya sering kali ninggalin sholat dan saya nggak pernah melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Puasa saya puasa. Ya, jadinya gimana? Gerbang ibadah pertama adalah puasa, Pak. Sholatnya beres semuanya. Orang puasa model kayak gini kagak sholat diterima nggak kira-kira puasanya? Ya kagak bisa diterima. Semuanya kan berawal dari ibadah yang namanya sholat. Insya Allah, Pak. Cukup ya. Saya ada waktu, ada kesempatan untuk kita bertanya. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan, Pak. Jadi ini intinya jelas bahwasanya sholat tiang agama, jangan sampai kita merubuhkannya ya dengan kita meninggalkan. Yang kedua, sholat sehebat apapun kita nih ya, namanya sholat adalah ibadah yang abadi. Akal masih ada, wajib untuk sholat. Sakit Pak Ustaz, wajib sholat kecuali mati disolatin di depan imam. Udah hebat nih. Kemarin orang udah mati nih, imam di depanin sama dia, ya nggak? Bapak pengen di depan imam sholatnya? Pengen nggak? Enakan di belakang imam, Pak. Waladhdallin, amin kita jawab. Kalau orang yang sholatnya di depan imam nggak ada rukuk, nggak ada sujud, betul nggak? Ya orang disolatin cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya mana gitu? Pengen di depan, pengen di belakang imam? Insya Allah kita mudah-mudahan masih di belakang. Ada yang mau ditanyain silakan. Ya kita diskusikan. Untuk terkait sholat, terutama sholat subuh. Kita sholat subuh kalau membaca qunut jamaah itu mengucapkan amin. Kalau saya pribadi ini awalnya ketika kita mengatakan hanya membaca amin, setelah doa qunut itu saya musa muka. Nah kesini-kesininya kok saya pikir kok nggak pada musa muka, akhirnya saya ikut juga ada musa muka. Maksudnya bagusnya gimana? Terima kasih. Oke.